Manfaat ta'awudz adalah untuk mensucikan dan mengharumkan mulut dari kata-kata yang tidak mengandung faedah dan buruk, ya, kata-kata buruk. Ta'awudz ini digunakan untuk membaca firman-firman Allah. Artinya memohon pertolongan kepada Allah sekaligus memberikan pengakuan atas kekuasaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di channel kesayangan Anda, Generasi Hijrah, yang insya Allah pada sesi Ramadan kali ini kami akan membagikan tentang kajian tafsir terjemah Ibnu Katsir, ya. Pada sesi kemarin kita sudah membahas untuk bagian keutamaan surat Al-Fatihah, bagian pertama dan kedua. Insya Allah kita lanjut. Tapi sebelumnya, sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah like video ini dan mensubscribe video ini, kemudian menyalakan lonceng notifikasinya untuk informasi atau update terbaru nanti tentang kajian-kajian selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan saya doakan bagi Anda yang sudah subscribe dan like, semoga tetap sehat selalu, diterima amal ibadah puasanya, dan diluaskan rezekinya. Baik, untuk bagian ketiga ini langsung saja, ya, masih tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Ketiga, apakah makmum juga berkewajiban membaca Al-Fatihah? Nah, jadi ketika imam membaca Al-Fatihah, apakah makmum juga membaca atau hanya mendengarkan, itu, ya, mungkin. Mengenai hal ini terdapat 3 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, setiap makmum tetap berkewajiban membaca Al-Fatihah sebagaimana imam. Hal itu didasarkan pada keumuman hadis di atas. Pendapat kedua, tidak ada kewajiban membaca Al-Fatihah atau surat lainnya bagi makmum sama sekali, baik dalam sholat yang zahar, yang bacaannya dikeraskan, maupun sholat sir yang tidak dikeraskan bacaannya. Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu imamun, faqira'atul imam lahu qira'ah." Barang siapa sholat bersama seorang imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan untuk makmum juga. Namun hadis ini memiliki kelemahan dalam isnadnya, dan diriwayatkan Imam Malik dari Wahab bin Kaisan, dari Jabir. Juga diriwayatkan dari beberapa jalan, namun tidak satu pun yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat ketiga, Al-Fatihah wajib dibaca oleh makmum dalam sholat sir, dan tidak wajib baginya membaca dalam sholat jahar. Jadi ketika imam membaca jahar, makmum tidak wajib. Tapi kalau ketika bacaannya dipelankan imamnya, maka makmum wajib membaca Al-Fatihah. Hal itu sebagaimana yang telah ditegaskan dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu yutamma bihi fa idza kabbaro fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu." Sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai panutan. Jika ia bertakbir, maka hendaklah kalian bertakbir. Dan jika ia membaca Al-Fatihah atau surat Al-Quran, maka simaklah oleh kalian. Gitu, ya, simak, dengarkan, dan seterusnya. Demikian pula diriwayatkan oleh para penyusun kitab As-Sunan, yaitu Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah,
yang berasal dari Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika imam membaca Al-Fatihah atau surat Al-Quran, maka simaklah oleh kalian. Hadis ini telah dinyatakan sahih oleh Muslim bin Hajjaj. Kedua hadis di atas menunjukkan kesahihan pendapat ini yang merupakan qaulun qadim, pendapat lama. Imam Syafi'i rahimahullahu dan suatu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu, dan maksud dari pengangkatan masalah-masalah tersebut di sini adalah untuk menjelaskan hukum-hukum yang khusus berkenaan dengan surat Al-Fatihah dan tidak berkenaan dengan surat-surat lainnya. Nah, itu ya untuk masalah untuk makmum membaca atau tidak Al-Fatihah. Sekarang ke tafsir isti'adah dan hukum-hukumnya. Nah, kita baca doa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkaluna innama sultanuhu 'alad din yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Yang artinya, jika kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Sesungguhnya kekuasaan setan itu hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya menjadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Quran Surat An-Nahl 98-100. Yang masyhur menurut jumhur ulama bahwa isti'adah atau ta'awudz ya dilakukan sebelum membaca Al-Quran guna mengusir godaan setan. Menurut mereka, ayat yang berbunyi fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim itu, jika kamu hendak membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari setan terkutuk. Artinya, jika kamu hendak membaca sebagai mana firman-Nya, jika kamu hendak mendirikan, dan ayat seterusnya. Sebagaimana firman-Nya, idza kumtum ila salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum al-ayah. Jika kamu hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajah dan kedua tanganmu, dan ayat seterusnya. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Artinya, jika kalian bermaksud mendirikan salat. Nah, dari perbandingan dua ayat tersebut ya, penafsiran seperti ini didasarkan pada beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, katanya, jika Rasulullah SAW hendak mendirikan salat malam, maka beliau membuka salatnya dan bertakbir seraya mengucapkan, Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka summa yaqulu la ilaha illallah salasatun summa yaqulu a'udzu billahi Is-sami'il alim minasyaitonir rajim min hamjihi wa nafhihi wa nafsihi. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Maha agung namamu dan maha tinggi kemuliaanmu. Tidak ada ialah yang hak melainkan Engkau. Kemudian beliau mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah atau tandingan yang hak kecuali Allah, sebanyak 3 kali. Setelah itu beliau mengucapkan, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari setan yang terkutuk, dari godaan, tiupan, dan hembusannya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh 4 penyusun kitab As-Sunan dari riwayat Ja'far bin Sulaiman
dari Ali bin Ali Ar-Rafa'i At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini merupakan hadis yang paling masyhur dalam masalah ini. Dan kata al-hams ditafsirkan sebagai cekikan sampai mati, an-nafaka sebagai kesombongan, dan an-nafas sebagai syair. Al-Bukhari meriwayatkan dari Sulaiman bin Syurad. Ia berkata, ada dua orang yang saling mencela di hadapan Rasulullah. Sedang kami duduk di hadapan beliau, salah seorang dari keduanya mencela lainnya dalam keadaan marah dengan wajah yang merah padam. Maka Rasulullah SAW bersabda, Inni a'lamu kalimatan Lau qalaha la dhahaba anhu ma yajiduhu lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku akan mengajarkan suatu kalimat yang jika ia mengucapkannya niscaya akan hilang semua yang dirasakannya itu. Jika ia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian para sahabat berkata kepada orang itu, "Tidakkah engkau mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah?" Orang itu menyahut, "Sesungguhnya aku bukanlah orang yang tidak waras." Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, dan An-Nasai melalui beberapa jalur sanad dari Al-Mashi. Catatan 1. Jumhur ulama berpendapat bahwa istiadah itu sunnah hukumnya dan bukan suatu kewajiban, sehingga berdosa bagi orang yang meninggalkannya. Diriwayatkan dari Imam Malik bahwasanya ia tidak membaca ta'awud dalam mengerjakan sholat wajib. 2. Dalam kitab Al-Imla, Imam Syafi'i mengatakan dianjurkan membaca ta'awud dengan zahar, tetapi jika dibaca dengan sir juga tidak apa-apa. Sedangkan dalam kitab beliau mengatakan diberikan pilihan, boleh membaca ta'awud, boleh juga tidak. Dan jika orang yang memohon perlindungan itu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka cukuplah baginya. Yang ketiga, menurut Abu Hanifah dan Muhammad, ta'awud itu dibaca dalam sholat untuk membaca Al-Quran. Sedangkan Abu Yusuf berpendapat bahwa ta'awud itu justru dibaca untuk sholat. Berdasarkan hal ini, maka seorang makmum hendaklah membaca ta'awud dalam sholat id setelah takbiratul ihram. Sebelum membaca takbir id. Dan menurut jumhur ulama, ta'awud itu dibaca setelah takbir sebelum membaca Al-Fatihah atau surat Al-Quran. Di antara manfaat ta'awud adalah untuk mensucikan dan mengharumkan mulut dari kata-kata yang tidak mengandung faedah dan buruk, ya, kata-kata buruk. Ta'awud ini digunakan untuk membaca firman-firman Allah. Artinya memohon pertolongan kepada Allah sekaligus memberikan pengakuan atas kekuasaannya, kelemahan dirinya sebagai hamba, dan ketidakberdayaannya dalam melawan musuh yang sesungguhnya, yaitu syaitan, ya, yang bersifat batiniyah, yang tidak seorang pun mampu menolak dan mengusirnya kecuali Allah yang telah menciptakannya. Allah telah berfirman, Inni ibadi laisa laka alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya hamba-hambaku kamu tidak dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaganya. Dan para malaikat telah turun untuk memerangi musuh dari kalangan manusia. Barang siapa dibunuh oleh musuh yang bersifat lahiriah yang berasal dari kalangan manusia, maka ia meninggal sebagai syahid. Barang siapa yang dibunuh oleh musuh yang bersifat batiniah, maka sebagai tarid. Dan barang siapa dikalahkan oleh musuh manusia biasa, maka ia akan mendapatkan pahala. Dan barang siapa dikalahkan oleh musuh batini atau setan, maka ia tertipu atau menanggung dosa. Karena setan dapat melihat manusia, sedangkan manusia tidak dapat melihatnya. Maka ia memohon perlindungan kepada Rob
yang melihat setan, sedangkan setan itu tidak melihatnya. Baik, itu untuk tentang pembuka ya, untuk tentang masalah isti'adah, tentang perbedaan-perbedaan tentang isti'adah. Mungkin untuk pertemuan yang kedua ini cukupkan dulu ya, biar tidak terlalu lama, kita di satu persatu saja. Kita nanti lanjut ke pengertian isti'adah. Oke, baik, itu saja. Terima kasih yang sudah menyimak. Untuk mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah untuk kita di Ramadan ini, dan dilipatkan pahala kita semuanya. Semoga semuanya tetap sehat ya, diluaskan rezekinya, didekatkan jodohnya, dan semua yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah di Ramadan kali ini ya. Tetap sehat semuanya. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.